Pernah nggak sih ngerasa kalau belajar sejarah itu cuma sekedar hafalan tanggal, nama, dan kejadian? Rasanya kok banyak banget ya? Tapi gimana kalau sebenarnya ada cara yang lebih asyik buat memahaminya? Nah, kali ini kita bakal bongkar 3 konsep kunci yang dipakai para sejarawan buat nemuin pola-pola tersembunyi di masa lalu. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Emangnya, sejarah itu beneran cuma rangkaian kejadian yang acak dan gak berhubungan? Sering kan kita mikir, ini sejarah kok kayaknya cuma kumpulan tanggal sama kejadian acak aja ya. Seolah-olah semuanya ya terjadi gitu aja, tanpa ada kaitan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Kalau dilihat sekilas, masa lalu itu memang bisa kelihatan kayak kepingan puzzle yang berantakan di mana-mana. Tapi, gimana kalau ternyata ada semacam benang merah? Sebuah pola tersembunyi yang sebenarnya nyambungin semua kepingan itu. Nah, disinilah para sejarawan masuk. Mereka itu punya alat khusus loh. Anggap aja mereka punya semacam kunci buat ngebuka pola-pola tadi, biar masa lalu yang tadinya kelihatan kacau, jadi lebih masuk akal. Kunci kita yang pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah konsep sebab akibat. Atau, biar gampang, kita sebut aja ini efek domino dalam sejarah. Konsepnya sebenarnya simpel banget, tapi kuat luar biasa. Kausalitas, atau sebab akibat, itu intinya tentang gimana satu peristiwa bisa mempengaruhi peristiwa lainnya. Jadi, dalam sejarah, nggak ada tuh yang terjadi tiba-tiba tanpa alasan. Jadi, alurnya gini. Ada peristiwa A yang jadi si penyebab. Nah, peristiwa A ini kemudian memicu terjadinya peristiwa B sebagai akibatnya. Persis kayak domino yang jatuh berurutan. Rantai sederhana ini yang ngebentuk alur besar sejarah. Coba kita ambil contoh runtuhnya kerajaan Majapahit. Itu bukan kejadian yang simsalabim terjadi dalam semalam loh. Ada banyak banget penyebabnya, mulai dari konflik internal, pergeseran ekonomi, semua itu numpuk selama bertahun-tahun, yang akhirnya berujung pada keruntuhannya. Oke, selain hubungan sebab akibat, ada satu kekuatan lain lagi yang terus-menerus ngebentuk sejarah. Inilah kunci kita yang kedua, perubahan. Anggap aja perubahan itu detak jantungnya sejarah. Setiap kejadian yang bikin ada bedanya, yang bikin ceritanya jadi belok arah, ya itulah perubahan. Karena satu hal yang pasti, kehidupan manusia itu nggak pernah diam di tempat, selalu bergerak, selalu berkembang. Analoginya gampang banget kok. Coba lihat diri kita sendiri. Kita kan lahir, tumbuh besar, jadi dewasa. Nah, masyarakat itu persis kayak gitu. Dia juga ngalamin siklus perubahan yang jalan terus-menerus. Ini proses yang alami banget dan nggak bisa dihindari. Nah, ngomongin perubahan, kecepatannya itu ternyata bisa beda-beda. Ada yang super cepat, kayak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan dalam hitungan hari langsung bikin Jepang menyerah. Tapi ada juga perubahan yang lambat. Contohnya, penerapan politik etis zaman Hindia Belanda. Efeknya itu nggak langsung kelihatan. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya memicu kebangkitan nasional. Oke, kita udah lihat gimana peristiwa itu saling nyambung dan gimana masyarakat terus bergerak. Tapi apa dong yang ngehubungin semuanya jadi satu cerita yang utuh? Nah, ini dia nih kunci kita yang ketiga, keberlanjutan. Keberlanjutan atau kontinuitas, itu gampangnya gini. Sejarah itu ibarat seutas benang yang panjang dan nggak pernah putus. Jadi, apa yang terjadi hari ini tuh sebenarnya kelanjutan dari cerita kemarin dan bakal jadi dasar buat cerita besok. Ini persis kayak kita belajar di sekolah. Mungkin nggak sih kita langsung belajar kalkulus kalau tambah kurang aja belum bisa? Nggak mungkin kan? Nah, kemampuan baca yang kita pelajari di SD itu adalah fondasi buat semua ilmu yang kita serap nanti. Sejarah juga gitu. Setiap zaman dibangun di atas fondasi zaman sebelumnya. Jadi, gimana kalau sekarang ketiga kunci ini kita pakai bareng-bareng? Nah, saat itulah kita bisa mulai ngeliat gambaran besar sejarah dengan jauh lebih jernih. Jadi ingat ya, 3 kuncinya. Sebab akibat buat ngejawab kenapa, perubahan buat ngelihat dinamikanya, dan keberlanjutan buat nyambungin semua ceritanya jadi satu. Kalau udah pegang 3 alat ini, kita bisa membaca masa lalu dengan cara yang upulnya baru. Terus kenapa sih ini semua penting? Gini, soalnya sejarah itu bukan cuma cerita tentang masa lalu. Sejarah itu sebuah garis yang terus berjalan, nyambungin masa lalu, kita di masa kini, dan masa depan. Kalau kita ngerti polanya, kita jadi punya bekal buat ngambil keputusan yang lebih bijak hari ini, buat ngerancang hari esok yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Sekarang kan Anda udah pegang nih kuncinya di tangan. Coba deh pikirin, bagian mana dari masa lalu yang paling bikin Anda penasaran dan pengen Anda buka pakai kunci-kunci ini?